Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, bersama dengan saya, Romo Petrus Santoso, SEY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak para sahabat untuk mengevaluasi perjalanan masa Prapaskah yang sudah kita lewati selama 15 hari. Pertanyaannya adalah, apa saja yang harus kita evaluasi selama perjalanan masa Prapaskah ini? Saya yakin memasuki retret agung selama masa Prapaskah ini sangatlah tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan dan godaan bagi kita untuk jatuh di dalam dosa. Baik itu dosa yang kecil, dosa yang sedang, maupun dosa yang berat. Dan kita tahu, dosa itu bisa datang dari mana saja. Dari dalam diri kita, ataupun dari luar diri kita. Dari pikiran kita, dari kata-kata kita, atau dari apa saja yang terjadi di dalam diri kita. Intinya adalah dosa itu bisa datang dari mana saja. Atau dengan kata lain, godaan-godaan itu bisa datang dari mana saja. Atau dengan kata lain, pengaruh dari roh yang jahat itu bisa datang dari mana saja. Dan roh jahat itu memang suka sekali mengganggu kita. Dan kalau mungkin kita benar-benar bisa jatuh di dalam dosa. Hal yang lain yang tentu harus saya ingatkan adalah tentang komitmen kita. Sejak hari pertama, yaitu pada hari Rabu Abu, ketika kita menerima abu, di sana dikatakan dengan sangat jelas, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau dengan kata-kata yang lain diungkapkan, kamu adalah abu dan kamu akan kembali menjadi abu. Ada komitmen bahwa kita sejak di hari pertama ingin bertobat dan percaya kepada Injil. Artinya kita percaya kepada kabar gembira yang diberikan oleh Tuhan melalui Injil yang kita baca dan yang kita renungkan setiap hari. Selain itu, komitmen yang lain adalah sejak hari pertama kita akan mengimplementasikan 3 pilar, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Itu adalah cara kita untuk mengisi hari-hari kita selama masa Prapaskah. Maka pertanyaan saya adalah, apa yang sudah terjadi selama 15 hari ini? 15 hari sudah berjalan. Apakah para sahabat sudah mengambil langkah-langkah yang membuat hidupmu berubah? Apakah para sahabat sudah membuat langkah-langkah yang membuatmu masuk dalam hidup baru? Apakah para sahabat sudah membuat langkah-langkah kecil tetapi dengan petunjuk yang benar, sehingga para sahabat merasakan sendiri transformasi, perubahan yang terjadi di dalam dirimu?
Saya mau mengatakan demikian pada hari ke-15 yang sudah kita lewati ini. Langkah kecil sekalipun yang kamu ambil, jika arahnya itu jelas, tujuannya itu jelas, maka akan menghasilkan buah yang luar biasa untuk hidupmu. Karena pada akhirnya kamu akan sampai kepada tujuan yang kamu maui. Kamu sampai kepada tujuan yang kamu rindukan. Karena saya mau melihat masa prapaskah ini secara lebih luas. Yaitu ketika kita masuk dalam masa prapaskah, mata kita sudah tertuju tidak hanya kepada Golgota, tidak hanya pada Kalvari, tetapi mata kita tertuju kepada kebangkitan. Dan itulah hidup baru. Maka mari kita lihat langkah-langkah kecil kita. Kita lihat kembali apakah langkah-langkah kecil kita ini mengikuti arah yang benar. Apakah langkah-langkah kecil kita ini menuju kepada tujuan yang benar. Apakah masa prapaskah yang saya lewati ini benar-benar menuju ke Golgota, dan setelah Golgota itu aku akan melihat peristiwa Pieta, di mana Tuhanku yang terkasih ada dalam pangkuan Bunda Maria, dan setelah itu dia dikuburkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, senang sekali bahwa saya boleh menyapamu dari Hong Kong. Sekali lagi, saya Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong ingin memberikan berkat yang khusus bagi hidupmu. Tuhan sertamu dan sertamu juga kita semua selama masa prapaskah ini, lewat hidup, pelayanan, dan kesaksian kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Jika para sahabat ingin membagikan video ini kepada keluargamu, teman, sahabat, tetanggamu, atau siapa saja, silahkan, supaya kita bisa mengalami masa prapaskah yang menuntun langkah-langkah kecil kita sampai kepada kebangkitan. Amin. Bye-bye.